Langkah Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi proyek strategis nasional memantik spekulasi politik. Muncul penilaian bila Prabowo ingin melepas bayang-bayang si pendahulu, Joko Widodo. Prabowo seakan tengah menancapkan kukunya bila dirinya memiliki arah pembangunan sendiri dengan lebih dulu mendengar keluh kesah rakyat. Kepada seluruh kita warga negara bahwa dia menjadi presiden itu betul-betul akan membangun untuk rakyat luas Indonesia. Sebagaimana janjinya itu adalah menghadirkan gitu ya Indonesia yang betul-betul gemah ripah jinawi. Ini negara dengan kecukupan pangan yang betul-betul memadai gitu kan, dengan SDM unggulnya yang siap nanti melakukan semacam breakthrough untuk Indonesia Emas 2045. Jadi taruhannya itu 4 tahun ke depan karena tahun kelima adalah akan ada pemilu untuk suksesi pilpres kan seperti itu. Rabu 22 Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto tegas menegur keras pengusaha nakal yang melanggar aturan pertanahan dan tata ruang. Kepala negara mengancam tak segan mencabut izin usaha pengusaha bandel. Menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Presiden kemudian memerintahkan menteri terkait mengevaluasi proyek strategis nasional yang sudah diteken pendahulunya Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan ada 280 proyek strategis nasional di era Jokowi yang akan dievaluasi. Proyek strategis nasional ini memang harus terus direview dari waktu ke waktu. Arahan dari Bapak Presiden Prabowo memang dari 280 sekian list PSN, kita harus cek lagi satu persatu. Ini tentu tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tapi juga Kemenko Ekonomi dan semua kementerian lembaga yang terkait penentuan PSN di pemerintahan sebelumnya. Kita akan review dengan baik. Tujuannya adalah meyakinkan ya semuanya on the track dan masih sesuai dengan semangatnya. PSN itu harus yang benar-benar strategis, yang benar-benar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengakui pemerintahnya tidaklah sempurna. Menurut Jokowi, wajar bila program-program yang dicanangkan di masa pemerintahannya masih banyak kekurangan. Jadi, tak masalah bila ditinjau ulang. PSN di kemungkinan era jenengan beberapa mungkin akan dievaluasi oleh Pak Prabowo. Ya nggak apa-apa kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik, gitu loh. Termasuk kalau untuk kita? Belum tentu yang kita putuskan itu betul 100%, karena bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, saya kira akan bagus. Instruksi Prabowo mengevaluasi proyek strategis bermasalah di era Jokowi disampaikan di tengah kisruh pagar laut ilegal di kawasan Tangerang, Banten. Apalagi sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut Tangerang diterbitkan pada tahun 2023 atau masa pemerintahan Jokowi. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan HGB dan SHM di atas laut itu ilegal. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN.
bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Soal penerbitan HGB dan SHM di kawasan pagar laut di era kepemimpinannya ini, Jokowi meminta agar proses legal penerbitan sertifikat diinvestigasi secara menyeluruh. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk HGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur, dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Lantas, adakah tujuan politik di balik peninjauan ulang proyek strategis di era Jokowi? Sekedar menjalankan aturan atau penegasan bila Prabowo tak pandang bulu terhadap oknum-oknum yang mengganggu kepentingan rakyat? Ini bukan tentang apakah Prabowo ingin menjauhi Jokowi ataukah ini adalah eranya Pak Jokowi ditinggalkan oleh Pak Prabowo, bukan begitu. Saya yakin setiap program pemerintah selalu ada masanya. Jadi pada saat masa Presiden Jokowi, ya PSN-nya harus seperti itu, harus seperti yang sudah ditetapkan. Tapi kan perkembangannya tentunya berbeda dengan era Pak Prabowo. Bisa macam-macam pertimbangannya, bisa tentang finansial, bisa tentang keadilan, bisa tentang kebutuhan. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo menginstruksikan untuk dievaluasi, bukan berarti ingin menjauhi Pak Jokowi, tapi memang disesuaikan dengan kebutuhan negara. Setiap pemerintah memang memiliki masanya, namun sudah semestinya kuasa itu dibangun di atas kebutuhan negara demi memakmurkan rakyatnya.